everyone, welcome back to Design Jam 2 Design Jam episode 2 with me Tirza Graciela. Dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bangunan yang menarik banget nih di tengah kota Los Angeles, yaitu Walt Disney Concert Hall. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Disney Concert Hall, aku akan jelasin di video ini, so please dengerin sampai akhir. Dan juga aku mau remind sedikit buat teman-teman yang mungkin emang tertarik banget sih sama bangunan ini, kepengen pakai bangunan ini buat proyek kalian, ataupun hal lain yang emang kalian ingin tahu lebih dalam lagi, please do research more about it. Dan di sini aku cuma sharingin apa yang aku udah baca dan udah aku research selama beberapa hari ini. So, let's get started. Oke, jadi tentang Disney Concert Hall atau Walt Disney Concert Hall. Jadi bangunan ini merupakan bangunan yang terletak di tengah kota Los Angeles, Amerika Serikat. Dan bangunan ini merupakan bangunan keempat dari Los Angeles Music Center. Dan dibuka pada tanggal 23 Oktober tahun 2003. Jadi udah sekitar 11 tahun yang lalu. Harusnya 21 tahun yang lalu. Bangunan ini juga didesain oleh salah satu arsitek yang udah kita bahas sebelumnya. Kalau kalian dengerin juga nih di Design Jam episode 1, yaitu Canadian architect Frank Gehry. Ya, jadi bangunan ini juga didesain oleh Frank Gehry, dan kebetulan saat bangunan ini tuh pertama kali dibuka, kayak orang-orang tahu tentang bangunan ini tuh di-recognize sebagai salah satu architectural masterpiece dan juga acoustical marvel yang akhirnya merubah pandangan orang-orang terhadap musical landscape yang ada di Los Angeles. Oke, tapi kira-kira historinya gimana ya? Let's talk about it. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya bangunan ini itu didonasikan oleh Miss Lillian B. Disney, yaitu istri Mr. Walt Disney, sebagai bentuk honor dia terhadap suaminya. Nah, tapi selain sebagai bentuk honor untuk sang suaminya, bangunan ini juga merupakan hadiah yang diberikan untuk LA Phil, atau singkatan dari Los Angeles Philharmonic. Ada association-nya, jadi Los Angeles Philharmonic Association, ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa sih itu Los Angeles Philharmonic Association, jadi ini merupakan sebuah asosiasi yang memberikan bahkan mempromosikan performing arts. Itu bisa dari pertunjukan, pembelajaran, workshop, dan masih banyak hal lainnya. Nah, tapi kenapa ya kayak mereka tuh pilihnya music hall? Kenapa enggak kayak recording studio atau mungkin animasi studio dan lainnya? Jadi, fun fact-nya, ternyata Disney Family itu sudah memiliki asosiasi yang cukup lama nih dengan Music Center. Kenapa? Karena ini tuh menunjukkan refleksi dari cintanya Mr. Walt Disney terhadap musik. Gak cuman itu aja, saking cintanya, Mr. Walt Disney juga pernah loh ternyata berkolaborasi dengan salah satu konduktor ternama, yaitu Leopold Stokowski. Dan mereka tuh berkolaborasi dengan memasukin elemen musik klasikal pada film Disney, yaitu film Fantasia. Film Fantasia ini dibuat juga pada tahun 1940. Nah, makanya akhirnya Miss Lillian B. Disney memutuskan untuk membuat bangunan ini. Oke, next, mari kita bahas tentang konsep desain atau desain konsepnya. Jadi, awal mulanya, kalian tahu nggak sih konsep desain yang dibuat oleh Mr. Frank Gehry? Awalnya tuh dia mau buat bangunan ini tuh dilapisin oleh batu. Ya, tapi akhirnya nggak jadi, karena setelah dipikir-pikir, batu itu kan lebih berat ya dari steel, dan juga untuk harganya pasti lebih mahal. Makanya oleh karena itu, akhirnya Mr. Gehry juga pakai steel panels, yang kebetulan dia juga, kalau kalian tahu, salah satu bangunan yang ikonik banget dari Mr. Frank Gehry, yaitu Museum Guggenheim in Bilbao. Dia juga sama pakai steel, jadi dari panel steel. Dan kalau misalnya kalian tahu, memang bangunan ini kan konsepnya itu deconstructivism lagi seperti yang sebelumnya, karena mereka emang formnya tuh nggak linear, nggak simetris, dan memang kalau misalkan mau buat bangunan seperti ini dengan material seperti itu, katanya sih pastinya butuh teknologi yang canggih. Dan untuk pembuatan 3D-nya juga secara visual, mereka sih katanya pakai nama aplikasi software itu CATIA, yang biasa emang dibuat untuk buat pesawat, kapal, gitu-gitu deh pokoknya. Nah, lalu
pertanyaannya kenapa bisa Mr. Frank Gehry lagi nih yang akhirnya dapat proyek ini? Nah, jadi sebenarnya untuk desain ini katanya sih sebenarnya ada kompetisi dan Frank Gehry itu kebetulan terpilih untuk menjadi arsitek dari bangunan ini karena memang fokus desainnya dia itu yang berorientasi kepada publik. Makanya tema dari bangunan ini yang dibuat oleh Frank Gehry adalah A Living Room for the City, di mana emang arsitek Frank Gehry memiliki visi untuk menjadikan tempat ini di mana orang-orang tuh bisa berkumpul bersama dan orang-orang di Los Angeles terutama kayak akhirnya tuh bisa merasakan gitu kalau misalkan bangunan ini merupakan rumah mereka juga gitu dan tempat mereka. Dan gak cuman itu, dia juga kepengen banget buat sebuah ruang tamu untuk kota di mana musik bisa diakses oleh orang-orang. Dan memang di bangunan ini tuh ada beberapa tempat seperti ada main lobby, terus ada founders room juga, dan founders room ini memang tempat yang dikhususkan untuk donators doang yang bisa masuk, jadi nggak open for public, dimana mereka yang emang udah fundraise buat bangunan ini. Habis itu ada Blue Ribbon Garden, dan juga ada BP Hall, and lastly ada auditorium buat mereka kasih tahu pertunjukan mereka. Dan kalau BP Hall ini sebenarnya juga merupakan tempat di corner of Disney of Disney Concert Hall ini memang buat special performance atau mungkin mereka yang adain workshop atau lecture space seperti itu. Nah, tapi balik lagi, Frank Gehry itu pas lagi kepilih dan akhirnya mereka mulai pembangunan, itu tuh nggak semulus yang kita kira. Karena sekitar tahun 1994, memang ada sedikit masalah, yaitu hambatan dari politik dan juga manajerial. Yang akhirnya pada tahun itu, yaitu 1994, memang sempat diberhentikan. Tapi akhirnya mereka pun berhasil bangun kembali dengan mengadakan kampanye pers dan juga fundraising campaign 2 tahun kemudian. Oke, jadi memang bangunan ini tuh ditunjukkan banget untuk orang-orang yang ada di Los Angeles. Gak hanya itu, kalau misalkan kita lihat main lobby dari Walt Disney Concert Hall ini, kita bisa lihat kalau misalkan Frank Gehry itu menggunakan travertine untuk floor-nya, dan columns-nya itu menggunakan lapisan kayu pinus yang disebut juga sebagai Douglas fir. Ya, benar itu katanya. Douglas fir, tapi tulisannya Douglas fir. Itu tuh kayak Pinus family gitu. Dan fun fact-nya, kenapa Mr. Frank Gehry itu pakai jenis kayu yang ini? Karena memang kayu Douglas fir ini juga digunakan untuk symphonic instruments, buat alat-alat musik gitu. Jadi ada arti dan ada makna di balik itu semua. Dan gak cuman itu, instead of hiding the structure, Gehry juga akhirnya menunjukkan dari stil-stil atap-atapnya dia tuh kayak nggak nutupin gitu, tapi memang dibuka agar orang-orang juga bisa melihat material aslinya. Dan hal ini juga yang membuat menarik karena Frank Gehry pun memberikan konsep open dan juga provides visibility untuk orang-orang dari dalam keluar dan bisa melihat juga kota Los Angeles yang ada di sekitar mereka. Makanya itu kalau misalnya kita lihat memang interiornya itu cukup feeling warmnya dan invitingnya tuh dapat banget buat orang-orang. Dan gak cuma di main lobby, kita juga ada Founders Room yang memang khusus to all donators. Dan kalau di Founders Room ini, kalau misalnya kita lihat, emang materialnya itu yang berbeda dari lantainya. Karena lantainya itu mereka menggunakan custom design carpet. Dan mostly buat di area Disney Concert Hall, mereka tuh untuk flooring pakainya travertine sama custom design carpet itu yang berwarna orange-orange warnanya. Dan kalian tahu nggak sih, ada juga part lain di Disney Concert Hall yaitu Blue Ribbon Garden. Blue Ribbon Garden ini juga merupakan hadiah dari members of Blue Ribbon. Jadi Blue Ribbon ini merupakan organization of women yang memang devoted to the support of music centers dan juga its resident companies. Jadi Blue Garden ini merupakan sebuah organisasi perkumpulan orang-orang yang emang sangat mendukung tentang music centers gitu. Dan kalian tahu nggak sih menariknya di Blue Ribbon Garden itu ada satu fountain namanya Blue Ribbon Fountain. Dan kalau misalnya kalian perhatiin itu juga tulisannya yaitu A Rose for Lily, yang memang sebenarnya memiliki arti gitu loh, dimana memang ternyata Lily sama Mr. Walt Disney mereka tuh suka banget koleksi porcelain gitu-gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat fountainnya itu juga dibuat dari porcelain, serpihan-serpihan khas gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari bangunan eksteriornya sendiri, kan kita bisa lihat kalau misalkan memang panel-panelnya itu dari steel.
Dan itu sebenarnya overlapping one another. Karena memang Mr. Frank Gehry itu mengambil konsep sisik ikan, dimana kalau misalkan pas lagi hujan, itu tuh nggak akan masuk ke dalam bangunannya, tapi bisa langsung jatuh ke bawah air. Nah, selanjutnya ada BP hole juga, dan BP hole ini memang yang sebelumnya aku bilang dipakai buat biasanya ada workshop, atau memang ada special performance. Dan di BP hole ini mereka mostly materialsnya juga pakai using Douglas fir yang emang sebelumnya dipakai juga di kolom interior di main lobby. Dan kalau misalkan di BP hole ini kayaknya mostly mereka pakai itu sih semuanya. Dan tapi kalau misalkan kayak lihat lebih detail lagi, ada beberapa sisi yang memang ada perforationsnya, yang kayak bolong-bolong titik-titik yang memang digunain buat acoustical. Dan juga kalau misalkan kalian tahu bangunan ini tuh secara interior ada skylightnya, dimana mereka punya dual function loh. Kalau misalkan pagi-pagi dan siang hari itu tuh dipakai biar cahaya luar bisa masuk, tapi kalau malam cahaya dari dalam bangunan itu bisa menyinari bangunan Disney Concert Hall ini. Dan lastly, mari kita bahas tentang auditorium yang sangat wow banget. Karena di auditorium ini, Mr. Frank Gehry nggak kerja sendiri. Mr. Gehry juga bekerja sama dengan salah satu desainer hebat dari Jepang, yaitu Mr. Yasuhisa Toyota. Dan memang karena konsep auditorium ini, dia tuh ingin fokus ke area acoustical, makanya emang dia butuh seseorang yang expert di bidang itu. Nah, Mr. Yasuhisa Toyota ini membuat sebuah area di mana kalau misalnya kalian lihat ceiling dari auditorium ini bentuknya tuh convex curve, karena dia mau biar suara yang dari tengah saat orang main musik atau orkestra main musik itu tuh seluruh ruangan bisa dapat suaranya. Jadi kayak every spot. Dan BTW material yang digunain juga Douglas fir yang sama seperti di interiornya yang lainnya. Dan juga untuk peletakan seatnya mereka tuh juga bener-bener kayak making sure kalau misalkan semua seat itu merupakan spot terbaik, baik dari soundnya yang mereka dengar dan juga dari view-nya. Jadi semua seat itu bisa dibilang mereka akan mendapatkan pitch perfect sound dan juga optimal view. Jadi nggak ada yang namanya bad sitting area gitu. Dan di area auditorium ini memang bisa mencapai kapasitas sekitar 2.265 orang di dalamnya. Dan nggak cuman kolaborasi dengan Mr. Yasuhisa Toyota, tapi Mr. Frank Gehry juga berkolaborasi dengan Mr. Manuel J. Rosales, yaitu seorang desainer organ berbasis di Los Angeles. Dan kalian tahu nggak sih, menariknya lagi, organ yang ada di auditorium Disney Concert Hall ini itu tuh bentuknya kayak French fries, dimana ada sekitar 6.134 pipa melengkung loh yang memanjang hampir ke langit-langit. Coba deh kalian lihat fotonya, kayak wow banget kan, dan ini tuh kayak unik banget dan merupakan salah satu icon juga di auditorium ini. Oke, balik lagi untuk membahas tentang acoustical auditorium ini yang luar biasa. Kalian tahu nggak sih sebenarnya mereka juga sebelum akhirnya membangun aslinya, mereka ternyata juga gunain model skala 1:10. Jadi mereka buat model kecilnya terlebih dahulu, dengan juga lengkap ada model penghuninya. Biar mereka tahu apakah semua elemen yang di skala itu emang udah sesuai, termasuk kayak frekuensi suaranya, dan juga gimana mereka bisa mengontrol gelombang suaranya gitu. Kayak wow, totalitas banget gitu loh, kayak mereka untuk bisa menciptakan sebuah ruang yang emang mereka mau banget nih secara acoustical, bagus banget. Dan kalau misalnya kalian lihat ceilingnya sendiri, nggak cuman karena convex melengkung gitu, tapi ceilingnya juga di-raked dan juga di-ripped, untuk biar bisa membantu sound itu to travel around the space. Oke, nah jadi itu tentang konsep desainnya. Dan sebenarnya komite perancangan juga memiliki harapan kayak biar bangunan itu bisa menjadi membangun lagi gitu loh aktivitas rakyat Los Angeles, kayak biar lebih aktif pusat kotanya. Nah tapi lagi-lagi pasti setiap suatu hal yang baik pasti ada yang mengkritik. Nah kalian tahu nggak sih sebenarnya juga ada beberapa kritikus gitu loh yang memperdebatkan peletakan dari Walt Disney Concert Hall ini, yang dibilangnya sih katanya kayak kurang efektif, kurang strategis gitu ya. Karena katanya sih ada peningkatan nilai properti di area itu, tapi sebenarnya kayak nggak terlalu banyak perubahan yang terjadi gitu di pusat budaya kota. Well, tapi balik lagi sih ya, sebenarnya setiap orang boleh berpendapat dan itu mungkin pendapat mereka.
Oh ya, anyway, kayak how about now gitu, kayak gimana sih Disney Concert Hall sekarang, kayak apakah ditutup atau dibuka, atau is it open for public or how gitu. Interestingly, kayak bangunan ini sekarang dibuka untuk publik. Jadi buat kalian yang emang lagi jalan-jalan ke Los Angeles dan kalian mau mampir, kalian boleh loh sebenarnya masuk. Di situ juga ada cafe yang buka setiap hari, di mana kalian juga bisa makan di situ. Tapi most exciting partnya, mereka juga sebenarnya tuh kayak ada tour gitu loh buat kalian yang masuk dan kepengen keliling bangunan itu tuh bisa. It's very interesting dan kalian juga bisa pelajarin lebih lanjut kalau kalian emang tertarik. Dan kalau misalkan kalian kepengen komen juga boleh banget komen di bawah. Kayak let's learn together about this architectural thing dan juga desainnya, tentang interiornya. Dan pokoknya menarik banget. Dan hopefully kayak kalian bisa mendapatkan informasi baru juga dari video ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian anak-anak muda yang mungkin emang interested di bidang architecture atau interior design. Kayak ternyata tuh konsep-konsep desain itu tuh bisa dari mana aja. Bentuk-bentuk juga nggak perlu selalu simetris, kayak bisa aja kayak tadi mungkin nggak linear yang melengkung-melengkung dan banyak hal lainnya. Tapi ya, semua orang punya preference masing-masing. Menurut aku ini keren banget. Jadi buat kalian yang emang suka dengan hal-hal begini, don't forget to subscribe and I'll see you in the next episode. Bye!